Cara hidup orang Jepang yang wajib ditiru biar cepat sukses. Halo Goodness Hunters, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya, amin. Seperti biasa, pada video kali ini, Dewi Education ID akan membagikan ulasan yang pastinya akan memberikan inspirasi yang baik untuk kamu. Suka kepikiran gak sih gengs? Kenapa Indonesia masih jadi negara berkembang dan belum jadi negara maju kayak Jepang? Dan seperti yang kita rasain sendiri, penduduk di Indonesia masih banyak yang terjerat dalam lingkaran kemiskinan. Duh, apa yang salah sih? Dengan sumber daya alam yang melimpah, jangan-jangan mindset dan cara hidup orang Indo yang perlu dibenahi. Nah, kalau kamu termasuk yang lagi bingung sama kondisi hidup kamu yang gitu-gitu aja, dan lagi cari cara buat merubah hidup, tonton video ini sampai habis buat tahu gimana sih cara hidup orang Jepang yang mungkin bisa dijadiin sumber inspirasi. So, stay tuned. Di balik negaranya yang maju, Jepang ternyata begini. Jadi salah satu negara kecil di dunia dengan hasil sumber daya alam yang minim, Jepang termasuk negara maju sekaligus salah satu produsen terbesar kendaraan bermotor dan elektronik terbesar di dunia. Padahal nih gengs, dari segi geografis, Jepang bisa dibilang miskin karena cuma 30% wilayah yang bisa dihuni dan sisanya lautan. Jepang juga nggak punya banyak sumber daya alam, bahkan 85%-nya berasal dari negara lain. Bukan cuma itu, karena kondisi geografisnya, Jepang langganan banget sama bencana alam kayak tsunami dan angin topan. Jepang juga pernah porak-poranda akibat bom Hiroshima dan Nagasaki di tahun 1945 dan diterjang tsunami dahsyat pada tahun 2011. Tapi, Jepang selalu bisa bangkit dalam waktu yang singkat. Jadi penasaran kan, apa sih rahasianya? Cara hidup orang Jepang yang wajib pakai banget buat ditiru. Apa perbedaan orang Indonesia dan Jepang? Tentu aja di cara hidupnya. Nih, 10 cara hidup orang Jepang yang bisa kalian tiru. 1. Pantang menyerah. Di Jepang, ada sebuah filosofi yang dinamakan Gambaru. Filosofi ini menggambarkan sifat pantang menyerah dari orang Jepang. Filosofi Gambaru udah diterapin dari kecil, bahkan dari usia 3 tahun. Makanya nggak heran gengs, sifat pantang menyerah ini benar-benar mendarah daging dan ngebentuk karakter yang tangguh pada kondisi apapun. 2. Pekerja keras. Buat kalian yang masih galau-galau klub akibat masalah kecil, mending kalian belajar dari orang Jepang yang pekerja keras dan bahkan gak nyempetin waktu buat mengeluh. Di Jepang kerja lembur itu udah biasa, dan bahkan pulang kerja duluan jadi hal yang memalukan, dan kita bakal dianggap gak dibutuhin sama perusahaan. Beda ya sama warga Wakanda yang kalau kerja setengah-setengah, belum jam istirahat udah cabut, dan jam pulang masih sejam lagi tapi udah mulai beres-beres. 3. Loyalitas dan totalitas dalam bekerja. Kalau orang Indo, terlebih kaum milenial, suka pindah-pindah tempat kerja dengan berbagai alasan klasik. Gaji kecil, bos galak, temen julid, dan lain-lain. Orang Jepang nggak gitu gengs. Orang Jepang terkenal total dalam ngurus kerjaan, dan mereka juga loyal banget sama perusahaan. Hal ini dibuktiin dengan kebanyakan orang Jepang yang hanya bekerja pada 1 atau 2 perusahaan sampai ia pensiun. Kalau kamu udah pindah tempat kerjaan berapa kali sampai hari ini? Tulis di kolom komen ya. 4. Selalu berinovasi dan melakukan perbaikan. Tahu nggak sih gengs, menurut penelitian, Jepang bukanlah negara penemu. Tapi kerennya, mereka selalu berhasil mengembangkan penemuan yang telah ada
dan membuatnya menjadi luar biasa, sehingga punya value yang lebih tinggi. Tapi meskipun Jepang telah diakui sebagai salah satu pusat teknologi di dunia, dan produknya telah mendunia, dan udah diakui kualitasnya seperti Samsung, Canon, Yamaha, tapi mereka nggak cepat puas, dan justru terus berinovasi buat bikin gebrakan baru. 5. Budaya rasa malu yang tinggi. Jepang terkenal punya budaya rasa malu yang tinggi. Dulu, para pejuang bakal ngelakuin tradisi harakiri, yaitu lebih milih bunuh diri karena merasa gagal dalam bertugas. Kalau sekarang sih, harakiri udah nggak ada ya gengs, dan jangan ditiru ya. Kalau di masa sekarang, orang Jepang bakal milih mengundurkan diri atau resign saat dia gagal dalam menjalankan tugas karena ngerasa malu. Kalau di Indonesia, tinggi rasa malu juga atau malu-maluin gengs. 6. Disiplin. Di Jepang nggak ada tuh yang namanya pegawai masuk jam 7, datang jam 9. Hal ini karena orang Jepang udah membiasakan diri buat disiplin sejak kecil. Entah itu masuk kerja, di sekolah, kampus, atau sekedar janjian sama temen. Paling telat mereka sampai 5 menit sebelum waktunya. Dan kalau mereka jadi yang terakhir datang walaupun gak telat, mereka bakal malu abis. Mereka juga bener-bener menghargai waktu. Makanya mereka itu dinamis dan terkenal satset-satset kalau kerja. Dari cara jalannya aja bisa dilihat kalau mereka disiplin banget. Mereka selalu bergerak cepat, dan gak ada tuh yang namanya jalan sambil ngerumpi atau main game Pokemon. 7. Diajarkan mandiri sejak kecil. Bukan cuma dididik buat jadi individu disiplin aja, dari zaman TK, bocil Jepang juga udah dididik buat mandiri. Misalnya, mereka harus bawa 3 tas besar, yang isinya buku-buku, bekal makan siang, pakaian ganti, sepatu ganti, handuk, dan botol minum di leher tanpa bantuan. Setelah lulus SMA, para anak muda juga udah nggak minta uang lagi ke orang tua. Mereka bakal kerja part-time buat biaya kuliah dan biaya hidup. Kalau kepepet pun nggak minta ke ortu, tapi sistemnya pinjam dan akan mereka balikin saat udah punya uang. Siapa nih yang suka minjem duit ke ortu tapi dilupain? 8. Menjunjung tinggi etika. Gak kayak bocil prik di negeri Wakanda yang suka godain mbak-mbak yang lagi lewat. Warga Jepang justru terkenal punya etika yang tinggi. Contohnya gampang. Mereka selalu menunjukkan tanda hormat dengan membungkukkan badan dan selalu meminta maaf terlebih dahulu. 9. Pandai mengelola keuangan. Jepang menjadi produsen kendaraan bermotor dan gadget yang mutakhir. Tapi kenyataannya, mereka lebih senang hidup sederhana. Orang Jepang lebih suka pakai kendaraan umum, sepeda atau jalan kaki. Mereka juga rajin nabung dibandingkan beli barang anfaedah. Hal ini jelas kontras sama orang Indo yang suka FOMO, dan bahkan rela minjol buat beli gadget berlogo buah semplak. Mereka juga biasa belanja jam 19.30, yaitu 30 menit sebelum supermarket tutup. Karena pada jam ini harga akan jauh lebih murah, sehingga akan lebih hemat. 10. Budaya membaca. Beda sama orang Indo yang suka main gadget everywhere bahkan saat ke toilet. Orang Jepang justru selalu menyempatkan diri buat baca buku. Di halte, di bis, di taman, mereka biasanya bukan main HP tapi baca buku. Pernah dibahas juga sama Dewe Edu tentang rahasia dari para jutawan dunia, yaitu salah satunya kebiasaan mereka membaca buku. Jadi, bisa banget mulai dari sekarang, biasain budaya membaca ini, biar ilmu nambah dan bisa sukses kayak para crazy rich di dunia. Itu dia gengs, 10 cara hidup orang Jepang yang bisa kamu jadiin inspirasi biar hidup kamu lebih baik dan bisa membuka gerbang kesuksesan. Ulasan kali ini, Dewe Edu tutup dengan salah satu quote dari aktivis, ulama, dan sastrawan legend Indonesia, yaitu Buya Hamka. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah.
Finally, kita udah sampai di akhir video. Semoga ulasan kali ini bermanfaat dan jangan lupa kalau kamu suka dan terinspirasi dengan video ini, boleh dong kasih like, komen, dan subscribe ke channel ini agar nantinya Dewa Education ID makin semangat bikin konten buat kamu. Tetap semangat dan terus menebar kebaikan. Bye!